fa inna ma qablaha wa ma ba'daha tahir. Atau memang ya niku wau niku lijriyatin hukmu nafsiha. Sehingga kalau memang airnya itu tidak terlewati najis, itu hukumnya tetap suci. Lek sing kasus sing kula omongkan awal tadi qablaha tahirun, ini karena memang tauti air wau an najasatu jariyatun. Najis itu melaku terus sehingga mabada najis kabeh. Tapi nek najisnya menang di satu jiriyah, maka jiriyah yang lain nggak mungkin najis. Meskipun secara kasat mata itu mutasil. Karena apa? Imam Nawawi di akhir mengatakan li'anna likulli jiryatin hukma nafsiha. Makanya maqobla wa mabada berarti najis. Makanya kan kasusnya tergantung bagaimana kasusnya maksud kula. Ini sama jelasin intinya kenapa kok para ulama niku dalam permasalahan jiryah itu kok dihukumi berbeda. Artinya enggak semuanya dihukumi menjadi satu, ternyata alasan itu memiliki wayakunu mahalu tilkal jiryah, memiliki alasannya karena setiap jiryah niku haribatan amma qablah. Setiap jiryah niku memiliki alur tersendiri dan memiliki bahasanya kekuatan tersendiri, sehingga ini yang menyebabkan para ulama menghukumi setiap jiryahnya, gelombangnya itu dihukumi hukumnya masing-masing. Ini kalau kita penjelasan. Sabon, ini dapat terus. Kawan. Kawan. Yes, pun. Kalau airnya, bayang di tengah ini bayang. jelas dong. Iya, benar. Bon, disepakati ya? sabon. Ini ajaran ini. Mau boleh tasnya water, mau boleh sabun. Moga-moga ya, untuk kesepakatan ini kalau nak menjawab mau ada itu. Terus ini pun ancang-ancang gimana? Ancang-ancang gimana? Mau kesepakatan yang apa? Oke, lanjut. Make. Terakhir kalau mangan. Masih bersambung dari permasalahan Mas Gani masalah sumur yang airnya sedikit. Kita melogikan ke bukan sumurnya, tapi bidang semacam bak atau ini lepas dari kaul yang mengatakan sucirin gitu. Nah, gitu. Sekarang itu marak di lingkungan kita itu mesin cuci lonjol-lonjol. Yang kira-kira jumlah air yang terkumpul dalam mesin cuci itu kan tidak mencapai 2 kilo. Sementara air yang pakaian yang masuk itu jelas berbagai macam model air, pakaian yang najis dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kita cara mensucikan semacam mesin cuci sing nopo kemasukan najis niku atau bidang cekok ini? Misalkan ini lepas dari kaul yang mengatakan suci. Apakah cukup dengan digerocok air dari atas sampai obel kemudian cukup menjadi suci? Meskipun ukuran wadahnya itu kurang dari 2 kilo atau bagaimana? Sebab mboten enten laundry sak misalnya dereng enten. Nggih, matur suwun. Laundry sunnah berarti salah. Itu wadah laundry sunnah. Suka dolan derengan itu. Jadi jenengan sih ngetiknya laundry sunnah. Ini kan bolak-balik nih masalah laundry dia nih. Terus tampilan. Bolak-balik. Makanya jawabannya ningali di YouTube Pak Anu. Andi Pak. Wonten nih udah bolak-balik dibahas, juga dibaca besertaan dengan ibaratnya. Mulai dari ibarat sing saraf yang nafis, kemudian sing hasil FMPP, ini semuanya sampun dibahas. Ini gua jenengan tinggalin ya, Mbak. Yes,
nggih. Ya. Bon, monggo yang nonggo niki. Sabar terus. Biar monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak janggal dengan masalah yufa'an gitu tadi, masalah yang diampuni yang dimaafkan itu kan jelas bahwasanya itu kan ada nyamuk dan apa namanya mengutuk, itu kan sama-sama kan hal yang tidak dimaafkan. Letak kejanggalan saya di sini salah satu bahwasanya kalau nyamuk itu jelas kalau dicoba pasti ada adanya. Sedangkan kalau menurut kan gimana kan tidak kelihatan itu, berarti kan beda itu jangan saja gitu. Intinya nyamuk dan belut itu sama-sama dimaafkan, cuma bedanya tidak adanya. Dan kalau itu kan tiada, itu saja. Assalamualaikum. Apa sih kita kan? Entah itu jenis pembelaan nyamuk atau istilahnya memang cairan-cairan yang ada di dalam tubuhnya nyamuk. Kalau ini kan kok sampai jelas, itu pun juga sebenarnya hukumnya sama dengan darah. Jadi yang dimakbul itu tidak harus darah, karena yang ada pada darahnya nyamuk itu bukan darah nyamuk tapi darah menungso kan. Mikir. Kalau kita nggak sama cekak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya gini, Jawab. di sini di Mu'in diterangkan bahwa najis anjing, ya, ini menurut Syafi'iyah walaupun Malikiyah itu suci, ini cara pensuciannya itu tertentu hanya kepada 7 basuhan dan di situ harus disertai dengan debu. Ketika itu tertentu hal itu seakan-akan tidak ada jalan lain untuk mensucikan itu. Padahal di depan itu ada sebuah penggambaran bahwa ketika kita itu menyentuh anjing di dalam air yang banyaknya itu 2 kulah, itu kita tetap suci. Apakah itu bisa disimpulkan bahwa ketika kita membasuh najis yang berasal dari anjing itu bisa langsung memakai air 2 kulah gitu? Saya kembali ke depan, Mas. Jadi kalau di sini hanya seperti itu, harus 7 kemudian ditaruh salah satunya itu harus ada debu, tapi di depan itu ada sebuah penggambaran bahwa kalau kita menyentuh anjing dalam air yang lebih 2 kulah gitu ya, 2 kulah itu hukumnya suci. Berarti apakah bisa ditarik kesimpulan bahwa kita mensucikannya itu bisa langsung pakai air 2 kulah tanpa harus dibasuh 7 kali? Terima kasih. Ini berarti intinya ini menggabungkan satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, artinya dari Kabatul ini mengatakan kalau tadi secara konsep awal adalah mengatakan bahwa si jenengi mensucikan itu harus 7 kali dan salah satunya nanti dicampur dengan debu. Tapi kenapa dalam pembahasan lain dikatakan bahwa ketika seseorang itu memegang anjing di dalam air yang lebih dari 2 kulah, itu tangannya tidak dihukumi najis? Apakah ini bisa dijadikan dalil bahwa mensucikan najisnya anjing itu cukup dicemplungkan di dalam air yang 2 kulah tanpa harus 7 kali? Maka jawabannya 1. Pertama, ketika kita megang anjing di dalam air yang lebih dari 2 kulah, itu dihukumi tidak najis atau tetap dihukumi masih suci, itu syaratnya adalah 1. Sekira memang memegangnya itu tidak sampai menggenggam dengan keras. Karena ketika kita itu memegangnya dengan menggenggam dengan keras, itu yang namanya air sudah tidak dianggap sebagai penghalang lagi. Dan ini ibaratnya kan ya anak talibin. Jadi
kita tidak bisa memahami bahwa ini gara-gara nopo kita memegang terus kemudian ini airnya 2 kolah sehingga dilepaskan langsung menjadi suci, ngoten mboten. Tapi memang dari awal sama sekali tidak terjadi yang namanya proses tanjis, menajiskan daripada anjingnya tadi kepada tangan yang memegang. Makanya tadi dalam kitab anaknya dingendikan, tapi kalau sampai memegangnya itu dengan cara menggenggam yang keras, sekira tidak ada air yang menyela-nyelai antara bulunya anjing dengan kulit tangannya yang orang yang memegang, maka itu langsung dihukumi najis. Dan yang perlu kalau sampaikan lagi, itu yang memang lebih sulit dalam mensucikan najisnya anjing itu, ya, ini busalahnya atau sisa airnya itu juga nanti masih dihukumi najis sesuai dengan basuhan keberapanya. Niki yang mungkin perlu dipahami. Terus nyuwun sewu nggih, semisal niki kenaan najise napa anjing mau ya. Ini ketika dibasuh untuk basuhan yang pertama, maka basuhan yang jatuh ini nanti hukumnya juga najis, wajib dibasuh untuk 6 kali sisanya. Dan seterusnya seperti itu. Kok kemudian dibasuh untuk yang kedua kalinya, maka sisa air basuhan untuk yang kedua kalinya itu dihukumi najis, wajib dibasuh sisanya, yaitu 5 kali. Dan seterusnya sampai seperti itu. Ini yang agak menjadi sulit ketika kita prosesnya mensucikan najisnya anjing ketika dengan cara membasuh seperti itu. Sehingga kalau yang paling gampang ya dicemplungno banyu 2 kulah niku dan digerakkan 7 kali niku wis cara bahasanya pun beres. Gak boleh niku. Terus memang sejarah kula rada berat ya, merasa keberatan tadi. Ketika prosesnya niku mensucikan untuk basuhan yang pertama, sisa basuhan yang pertama nanti itu dihukumi najis dan wajib untuk dibasuh 6 kali. Terus untuk basuhan yang kedua, sisa basuhannya wajib dibasuh 5 kali. Basuhan ketiga juga dihukumi najis, wajib 5, 4, 3, 2, 1 sampai seperti itu. Niku yang menjadi agak kesulitannya kita dalam mensucikan si jenenge najis itu. Pripun dari saatnya Gini, jadi kalau apa yang sampean sampaikan itu seakan-akan untuk pensucian najis yang dari anjing itu sangat-sangat sulit sekali. Memang. Kalau misalnya kita di daerah yang mana di situ tidak ada air sama sekali, kemudian kita kena najis yang dari anjing, ya sangat repot sekali. Boten repot sih, cuma nggih dicemplungno air yang sudah 2 kulah langsung selesai. Nah iya kan 7 kali ngoten langsung. Ya, nun sewu. Maksud saya begini, kalau misalnya langsung dicemplungkan tanpa digerak-gerakkan, apakah itu harus ada penggerakan selama 7 kali atau tidak? Kalau misalnya yang disampaikan jenengan tadi itu seakan-akan hanya tertentu kepada air, itu berarti kita itu misalnya ada di daerah Afrika yang tidak ada air, kemudian itu kita mengikuti kaul Syafi'iyah, yuk angel Pak, nggak ono air sama sekali, ono itu butok kan gitu, yuk angel kalau gitu. Nah maksud saya cobalah dicari suatu solusi. Kalau misalnya yang tidak harus mewajibkan itu 7, kemudian di situ juga harus ada debu, karena yang mengikuti yang mengharuskan seperti itu kan kayaknya ya, itu kan Syafi'iyah. Kalau yang lain kan sudah suci misalnya gitu. Ada. Ya, memang untuk kalau daerah-daerah yang air kasusnya penipu, memang kita cari, kita ikuti kaul yang mudah-mudah bukan masalah. Artinya mengikuti kaul yang Malikiyah, mengikuti kaul yang Malikiyah dan juga semisalnya. Bahkan nanti yang masih menjadi permasalahan itu dari kalangan Malikiyah sekalipun mengatakan itu suci, niku apakah tetap wajib dibasuh atau enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Maksudnya
Jangan sampai kita itu blendru di dalam memahami. Oh, menggol Malikiyah suci, berarti segala wajib dibasuh. Coba, ini pemahaman yang benar atau benar? Artinya begini, kalau mengikuti kaul yang berat saja, ya seperti yang seperti pembahasan kemarin itu kan seperti al-khinzir itu kan cuma butuh 1 kali basuhan saja. Kemudian gini, yang saya apa? Yang al-kalbu satu. Kalau al-kalbu Syafi'iyah modern, tapi yang saya pahami kalau di Malikiyah ketika dihukumi tohir, ya, kemudian cara pensuciannya itu seperti diterangkan di Mu'in tadi itu karena ta'abudan gitu ya. Ya, hanya sebagai ta'abudan saja, bukan karena dia itu najis, cuman ya karena ibadah gitu saja. Jadi gini maksud saya. Saya di sini ada suatu ibarat yang mengatakan wahukiyah yakfi ghuslahu samani. Artinya samania marratin. Jadi tidak harus pakai debu, cuman basuhan 8 kali tanpa adanya debu itu sudah cukup. Kemudian wamsahu fi kullataini. Jadi dicelup di dalam air yang 2 kullah. Dicelup saja tanpa harus diubah-ubah, itu sudah cukup. Nah, ini maksud saya, apakah itu bisa menjadi suatu solusi? Artinya Coba, karena bahasanya dilengkapkan dulu. di sini Tahu ditulata ini terus sudah berhenti di kitab At-Tahqiq ya, di halaman 152 itu ada suatu pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi babnya tentang kalbun wal khinzir. Cuman di situ cara pensuciannya cukup dimasukkan kepada air yang 2 kullah gitu maksudnya. Pertama ya, kalau bahas masalah solusi apakah itu wajib pakai debu atau tidak, itu teman-teman juga banyak yang mengatakan kalau pendapat-pendapat yang kuat itu wajib mengatakan pakai debu, sekalipun nanti sabun itu nanti menurut orang-orang itu lebih bersih terhadap kuman dan misalnya. Kalau menurut pendapat lain ada yang mengatakan cukup kok pakai sabun itu sudah cukup, nggak harus pakai debu. Tapi ternyata kemarin seperti isi kemarin telah jelaskan, ternyata ditemukan sebuah hikmah. Kenapa kok menurut jumhur ulama yang Syafi'iyah itu mengatakan debu itu nggak bisa diganti lagi? Ternyata alasannya debu itu bisa memiliki kekuatan membersihkan kotorannya anjing yang tidak dimiliki oleh sabun, sekalipun menurut orang-orang sabun itu sampai bersih membersihkan kuman dan juga yang lainnya. Tapi ternyata setelah diselidiki menurut kedokteran itu memang lebih higienis, cara bahasanya itu lebih membersihkan si jenisnya debu. Itu pertama. Terus kemudian kalau tadi pembahasannya dengan Allah bisa hufi kullataini, itu kalau kita ibaratnya perlu penjelasan yang lebih dalam. Artinya begini, di dalam ibarat ini kan bisa perjelas tadi. Juga cukup sing jenenge diceplokno nang banyu baik arrokit ataupun nopo aljari itu sampun cekap, cuma ada beberapa tafsirannya nih wow. Terus kalau memang jenengan pengen pakai ibarat itu monggo, cuma yang sifatnya penguat sing cara bahasanya bila taharukin atau bila nopo bahasanya kalau di ibarat ini kan nggak ada tutukannya, sudah berhenti di situ Pak, berarti kan nggak ada tafsirannya. Ya cukup dimasukkan gitu saja. Terus? Ya nggak terus, ya berhenti. Jadi ya kalau yang dicelup gitu saja. Direm, hanrem sudah. Kan itu cukup Cukup. 8 kali. Oke, itu terakhir ya, sebelah sebenarnya harusnya dalam bahasa tahqiq itu dibaca lengkapnya. Bahasa Imam Nawawi itu meriwayatkannya bagaimana? Itu kan faslun wa mana jusa bimulaqati syai'in min kalbin aw khinzirin aw far'in lam yadhur illa bi ghaslihi sab'an ihdaha biturabin. Jelas Imam Nawawi awal mengatakan apapun yang terkena najis dari anjing ataupun yang lain-lain tidak bisa suci kecuali dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan debu.
Baru kemudian yang Nawawi menyebutkan wahukiyah. Nah ini panjenengan harus tahu dalam kaidah fikihnya bahasa hikayah itu adalah menukil tapi tidak sepakat. Nah ini makanya bedanya hukiyah dengan nukila kan benten yang ngoten. Ada hukiyah itu ngeriwayatno tapi tidak sepakat. Maka Imam Nawawi di sini mengatakan wahukiyah yakfi ghusluhu thamaniya marratin aw ghamsuhu fi kullataini. Ada satu hikayah yang menyatakan bahwa cukup membasuh 8 kali ataupun memasukkan nopo niku namine najis itu tadi, sesuatu yang terkena itu najis itu tadi di dalam air 2 kula. Tapi yang perlu diketahui dalam ibarat ini sama sekali tidak ada yang menolak bahwa itu tetap harus 7 kali. Bahasa ghamsu itu kan artinya sangat mungkin dilebokno tapi tetap itu gini gua ditahrik. Tapi mungkin juga kan menang kan gitu, Mungkin. ya, sama-sama mungkinnya maksud saya Artinya itu. memang ada 2 ihtimal. Iya. Andai kata toh ihtimalnya itu adalah yang dikatakan sa'il, dicemplung notok fima kullataini, Iya. fil maksin kullataini. Itu tetap Imam Nawawi bahasanya pakai hikayah. Artinya pendapat itu satu belum jelas qailnya siapa. Jadi kan tahu qailnya siapa kan belum. Satu. Yang kedua Imam Nawawi tidak sepakat. Terbukti wal asoh. Kemudian Imam Nawawi setelah mengatakan itu belum berhenti ternyata dari sa'il maupun mandek, dibalik dari mandek. Wal asoh annahu la yakfi turabun najisun wa annahu yakfi fi ardin turabun jadid sab'un bil ma'i wahdah. Intinya sejauh ini belum ada naklun mu'tamad lah deh. Riwayat yang benar-benar bisa dibuat pegangan yang mementahkan kewajiban kita untuk membasuh mutanajis bil kalbi 7 kali, salah satunya dengan lebih. Ya. Bahkan mengikuti Imam Malik. Ya, yang saya tahu gini, yang maksud saya, walaupun Imam Nawawi tidak setuju, tapi bukan berarti itu salah kan gitu. Nah ya, makanya itu. Walaupun beliau tidak setuju, tapi itu adalah ada kaul ulama yang mengatakan itu sudah mencukupi, ngerti maksud saya? Ibarat sing ghamsu tapi 7 kali. Kang Fatawi Imam Romli suila amman alqa turaban tahuran fi tawrat fi kullataini minal ma'i ila angkat darahu summa innahu ghamasa udwahu al mutanajjisa najasatan kalbiyatan fihi halas qudratihi hal yadhuru wa idza rasaba fil ma'i wastakhrajahu insanun hal yajuzu isti'maluhu aidan fi najasatin kalbiyatin wa hal idza jafa yajuzu atayamu bihi fa ajaba bi annahu idza ghamasahu fi sab'a marratin tahurahu al-madhkur. Kalau tengeriki justru dalam permasalahan ghamsu sekalipun yang di situ sudah dicampur dengan debu sekaligus juga nopo sudah lebih dari 2 kula niku tengeriki syaratnya ghamsunya sudah 7 kali. Sementara ini ibarat-ibarat yang penguat itu mengatakan ghamsu pun juga 7 kali. Tapi monggo makanya dari kedua kemungkinan itu kan kemungkinan ghamsu itu diartikan sekali cemplungan kados yang didukung oleh sa'il. Monggo kalau memang ada. Kalau dari kami kan masih belum berani mengartikan seperti itu. Kita artikan ghamsu 7 kali seperti ibarat pendukung di dalam kitab Fatawi Romli ini ghamsunya roti 7 kali baru dihubungi suci. Monggo kalau dari sa'il menemukan ibarat pendukung yang benar-benar makrotan wahidatan, wah setuju. Langsung maklum oleh makrotan wahidatan itu. Monggo. Dari konten di sementara gini ghamsu yang marrotin mawon piye? Masih kula kan konten. Pun nggih, kula keten cekam nggih. Pun. Pun. Tahu. Saya mencoba kembali kepada ya taharruk tadi. Enggak, karena saya menemukan ibadah itu begini. Karena tasawwur panjenengan itu sepertinya ketika didahulukan itu bapak kan 13 nonton. Gak ada yang
tekanan lagi. Karena begini, saya mau coy gue baju. Nanti mau. Hilang mana? Wa kharaja biqaulil musannif. Wa taghayyara ma la yataghayyara fa innahu la yatanajjasu li anna al-ma'al kathir la yanjusu bi mujarradil mulaqah. Sawa'un kana fi mahallin wahid aw fi mahallin ma'quwatil ittisal bi haitsu law hurrika wahidun minha. Ada kalimat taharrukan anifan. Ketika taharrukan anifan itu biasanya berarti kan ada memang tekanan yang agak keras. Bukan khilaf, kok ini bahasanya taharrukan anifan sehingga kemudian ya taharrukul akhor. Iya, lo bacakan sekali lagi. Ini bahasannya. Bahasannya wau sing kitab apa? Jerome Fortide itu memang indikasinya kan khilaf. Jadi bawasaken Bismillahirrahmanirrahim persani wetenaken. Qaulu au kana kasiran sawa kana fi mahallin wahidin au mahallin muta'addidatin minal ittisal bi haitsu law kulika wahidin minha tahrikan anifan taharraka al-akhar. Walam yakun taharrukul akhar anifan wa huwa qaidun fil awal faqat kama fi alisi bromalisi khilafan bil kulli bi haitsu istarata at-taharruka al-anifa fil muharram wa ma yaliha. Terus dalam urusan taharrukan qawiyat ini memang perkara yang khilaf. Apakah nanti yang kedua dan yang ketiga dan yang seterusnya ini apa obai harus nemen atau tidak? Menurut satu ulama alas yang penting cukup obai itu ya masih di satu. Kalau tidak obai tidak keras, saya mengatakan ketika terjadi taharrukan anifan itu kan berarti menjadi satu koid bahwa apakah itu terjadi ittisal kuat ittisal atau tidak, walaupun di setelahnya itu walau dhaifan kalimatnya, walaupun di sebelahnya nanti ada gerakan-gerakan yang memang, tapi yang jelas itu ada pengaruh gerakan antara ketika satu tempat dengan tempat yang lain dianggap ittisal, kan begitu? Yang menjadi ketidaksepakatan dari segi yang panjenengan sampaikan tadi bahwa nek diketok terus sebelah ini mboten obah, itu sudah tidak dianggap ittisal sehingga terjadi hukum yang berbeda satu dengan yang lain. Makanya kepleannya nih loh, keplean sing pertama yang kemudian berpengaruh pengumpulan ya iya. Makanya batasan itu sehingga terjadi ittisal atau tidak. Itu kan ada kalimat taharrukan anifan di awal sehingga menjadi itibat di selanjutnya itu akan terjadi taharruk atau enggak, walaupun terjadi taharrukan yang iya, sebenarnya kan itu sama sekali tidak ada pertentangan dengan ibarat sing apa namanya yang kami baca tadi. Artinya lesing jenenge pengumpulan itu kalau kita masih dalam satu jumlah kan nek dicekkel ngeten tok nggih. Kadang bisa sampai goyang seluruh yang masih dalam satu apa jenenge. Nah itu yang sepakat. Lah nggih maksud kula ngoten. Artinya yang namanya sebuah taharrukan anifan itu memang sifatnya dibutuhkan untuk pengumpulan yang kotak yang pertama. Taharruk itu anif itu teng sebelah. Taharruk yang tidak. Kita kan pertama untuk mengiktibar bahwa itu terjadi ittisal atau tidak, kan begitu. Nah, iktibar ittisal itu kalau terjadi taharruk, idza hurrika kalimat mau idza hurrika wadudun ya taharrukul akhar, kan begitu. Intinya kan berarti nggak dari panjenengan sepakat bahwa tolak ukur ittisal itu bukan kasat mata. Sepakat nih. Sepakat. Lah, intinya sepakat nih. Cuma sekarang ketidaksepakatannya jenengan seakan-akan menangkap dari Mubayyid tadi mengatakan bahwa tolak ukur tahreknya itu tidak perlu anif. Cukup pelan ngono lek wis gak apa berarti gak ittisal ngoten kan. Lah ini salah paham. Mubayyid tadi mengatakan taharrukan ghairu anifin itu bukan tahriknya tapi taharruknya. Artinya ngeten. Ketika air di sebelah sini digerakkan
diceblek buatan. Di sini sama sekali tidak haruk ghairu anif. Lah itu yang tidak itisal. Artinya lek semriki obah walau ghairu anif sekalipun gerakannya itu tidak kuat, dhaif, niku berarti nyambung. Kula mboten ngomong ghairu anif itu ditahrik, tapi ditaharuk. Faham maksud kula mboten? Misalnya sebelah mriki dia diceblek buatan. Sing mriki obah, tapi obah ghairu anif, gak banter. Yos obah iki tak gelombang iki ngeten. Niku namanya mutasi. Tapi tetap tahriknya harus anif. Artinya letak ghairu anif yang diterangkan Mubayyin tadi itu bukan di tahriknya. Tahrik ghairu anif bukan, tapi taharruk mafil ukhronya itu yang ghairu anif. Makanya menawi tengene bahasanya Bujairami Khatib niku ngeten. Di akhir kemudian dikatakan famataka nabi haitsu law hurrika ahaduhuma, hurrikanya harus taharrukan qawiyan. Lho pancen lek gepuke kudu banter. Baru taharroka al-akhor walau taharrukan. Nah ini dhaifan kafa. Lah maksud kula ghairu anif niku dhaif niku taharruki sanes hurri kae. Lek tahrike kedah banter. Intinya sepakat. Cuma mungkin tadi salah tangkap. Maksud kula ghairu anif itu bukan di tahriknya tapi di taharruknya. Ngoten. Nah, terus Mubayyin juga sepakat kalau untuk masalah pemukulannya untuk menentukan ini apakah dianggap mutasil atau tidak itu harus keras. Cuma untuk masalah pergerakan air di sebelah itu sekalipun tidak keras, ketika memang terjadi gerakan sekalipun tidak begitu kuat maka mutasil. Itu maksudnya mas. Sepakat ini. Ya sepakat di satu tersaat ditutup maksudnya. Soalnya itu sekarang. Terus budi saya ini. Pun di Fatihah jenengan pun. Sampun ya. Ini bikin betul sekali Fatihah. Pun perjalanan Jawa ini. Mulai iki sampun tekap sak menten mawon nggih. Iki sampun. Oh, matur kabeh iki wis wadon. Fatihah. Alhamdulillah.